Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi instrumen tes yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen ini yang berkaitan dengan tes adalah merupakan bagian penting ketika kita akan melakukan pengukuran. Tentu yang diukur adalah pengetahuan yang ada pada responden. Ketika kita akan mengukur pengetahuan, maka kita harus menyediakan serangkaian tes terhadap pengetahuan seseorang itu. Biasanya ini dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi yang umumnya hanya menilai terhadap pengetahuan atau kognitif seseorang. Oleh sebab itu, pengertian tes ini adalah merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan yang diberikan atau diajukan. Jadi tujuannya adalah untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab sejumlah pertanyaan sebagai bentuk dari stimulus. Tes sebagai sejumlah pernyataan yang harus diberi tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes, ya, terutama pada aspek kognitif seseorang. Adapun bentuk-bentuk tes yang sering digunakan, yang pertama adalah tes objektif. Jadi tes objektif ini adalah siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Jadi karena dia sudah terpola sedemikian rupa, maka biasanya pertanyaan yang sudah dibuat kemudian dijawab oleh orang yang memberikan respon, kemudian nanti disesuaikan dengan jawaban yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, tes subjektif. Nah, tes subjektif ini tes yang penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor, ya, atau korektor. Jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh korektor yang berlainan. Nah, karena sangat tergantung kepada orang yang memberikan skor terhadap jawaban tersebut. Jadi tidak ada kesamaan dalam memberikan penilaian. Subjektivitas yang mempengaruhi tadi disebabkan karena memang yang pertama adalah ketidakkonsistenan, ya, korektor atau reliability, ya, terhadap pertanyaan yang bersifat subjektif tadi. Kemudian halo effect, ya, karena pengaruh halo effect ini, ya, jadi sehingga setiap orang akan memberikan penilaian yang berbeda, ya, sesuai dengan pengalaman, pemahaman, pengetahuan yang bersangkutan. Ya. Kemudian pengaruh urutan pemeriksaan, ya, atau order effect, nomor 1, nomor 2. Jadi kalau misalnya menjawab biasanya tidak berurutan, itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian pengaruh bentuk tulisan dan bahasa, ya, terkadang tulisannya tidak jelas, jadi mempersulit bagi korektor untuk melakukan pemeriksaan. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyampaikan jawaban dalam bentuk tulisan tadi. Nah, ini juga sangat mempengaruhi atau yang disebut dengan mechanic and language effect. Sekarang kita lihat tes objektif, ya. Tes objektif adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta. Tes maksudnya, ya. Jadi atau yang disebut dengan responden, ya. Jadi tes objektif ini pasti ada jawaban di antara beberapa opsi di dalamnya. Jadi kalau tidak ada jawaban, ya ini juga akan mempengaruhi dari tes objektif tadi. Kemudian pesertanya hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Jadi tidak boleh memilih jawaban yang lain kecuali jawaban yang sudah ada tersedia.
Ini yang dilakukan. Di dalam tes objektif ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, kita lihat dulu kelebihan dari tes objektif ini. Yang pertama adalah lebih representatif mewakili isi dan luas bahan. Ya, karena memang materi yang disampaikan itu adalah mewakili materi atau konteks materi yang disampaikan untuk mengukur pengetahuan. Ya. Nah, bahannya tentu saja lebih luas karena pertanyaan yang disediakan ya banyak kan gitu ya, bisa 50, bisa 40, bisa sampai 100 ya. Tentu berbeda dengan subjektif ya. Pertanyaan subjektif yang kalau banyak ya tentu saja tidak mampu dijawab oleh responden. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya ya, karena dia sudah terpola sedemikian rupa karena hanya memilih jawaban yang paling benar ya, di antara jawaban-jawaban yang sudah tersedia. Kemudian pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain, yang penting kunci jawabannya sudah dibuatkan sehingga dengan siapa saja bisa melakukan pemeriksaan. Ya, tentu hasilnya juga akan sama kecuali pada persoalan ketelitian dan tidak telitian saja dalam melakukan koreksi atau pemeriksaan. Kemudian tidak ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi seperti pada jawaban atau pertanyaan yang sifatnya subjektif ya. Pengaruh-pengaruh lain seperti halo efek, kan, tulisan dan bahasa itu tidak mempengaruhi dalam penilaian. Ya. Sementara itu meskipun ada 4 ya kelebihan yang dimiliki dari tes objektif ini, tetapi ternyata juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama kelemahannya adalah membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai ya. Ya karena harus lebih banyak belajar ya terhadap pertanyaan karena mungkin yang disediakan pengecohnya itu juga cukup baik. Kemudian butir-butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali atau recalling ya. Ya karena tadi jawabannya sudah ada, ya, tinggal memilih jawaban yang paling benar ya di antara jawaban-jawaban yang ada. Jadi hanya mengungkapkan ingatan atau pengenalan kembali ya terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian kesempatan berspekulasi atau untung-untungan itu lebih tinggi karena kalau seseorang itu tidak mampu menjawab misalnya opsi A, maka dia pilih B, pilih C dan seterusnya ya. Jadi baginya yang penting adalah menjawab ya. Sehingga tingkat spekulasinya tentu saja lebih tinggi ya. Kemudian kerjasama antar responden mengerjakan soal lebih terbuka ya karena hanya misalnya nomor 1 B ya, akan begitu, nomor 2 C ya, tinggal mengikut saja informasi yang disampaikan oleh orang yang sudah mengerjakan ya. Nah ini juga menjadi kelemahan ya dari tes objektif ini. Nah, tentu dengan kelemahan yang ada, kita berusaha untuk mengatasi kelemahan tersebut, yaitu dengan banyak berlatih menyusun soal tes tadi. Semakin banyak soal tes yang dibuat, kemudian dipilih, kemudian diuji, ya, sehingga semakin baiklah soal itu. Kemudian menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan. Ya, pada kelompok-kelompok tabel misalnya pada soal ini mudah, sulit, sedang, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian termasuk dalam materi yang akan diteskan. Ya. Kemudian menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan. Jadi jangan sampai bahwa jawaban yang diberikan oleh responden atau orang yang memberikan respon ini faktor yang tebakan itu hendaklah dihindari ya, dikurangi. Ya. Ada tiga tipe tes objektif ini yang umumnya sering digunakan. Yang pertama adalah benar salah atau true false. Yang kedua adalah menjodohkan atau yang B menjodohkan. Kemudian yang ketiga atau C pilihan ganda atau multiple choice. Nah, ini yang sering digunakan di dalam mengukur pengetahuan ya, seseorang berkaitan dengan suatu aspek yang ingin diketahui.
Pilihan ganda yang dimodifikasi dari 5 ragam. Dari 3 hal tadi tentu ada 5 ragam ya yang berkembang dari model pilihan ganda ini. Yang pertama adalah pilihan ganda biasa. Yang kedua atau B, pilihan ganda analisis hubungan antar hal. C, pilihan ganda analisis kasus. D, pilihan ganda kompleks. E, pilihan ganda menggunakan diagram, grafik, tabel, atau gambar. Nah, ini modifikasi dari 5 ragam ya, pilihan ganda yang biasa digunakan untuk mengukur pengetahuan tadi. Nah, sekarang kita berinjak pada tipe benar salah atau true false test. Ya. Tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban yang benar dan salah. Jadi tes ini untuk melihat bahwa dari pernyataan yang ada, kemudian apakah itu termasuk dalam kategori benar atau salah dari pernyataan tersebut. Contoh misalnya, kita akan responden akan memilih benar atau salah dari pernyataan tersebut. Penyakit ISPA disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi es. Jadi peserta atau responden itu hanya memberikan jawaban benar atau salah. Nah, ini untuk melihat kemampuan dari respondennya. Kemudian kehamilan yang paling ideal berumur di antara 20 sampai dengan 35 tahun. Nah, tinggal responden memilih benar atau salah saja. Kelebihan tipe benar salah ini, yang pertama dapat mewakili pokok bahasan atau materi yang diujikan. Jadi kemampuan membedakan saja bahwa pernyataan itu benar atau salah. Yang kedua, mudah menyusunnya. Dari pernyataan itu kemudian disusun untuk mengetahui kemampuan dari responden dalam membedakan. Kemudian mudah diskor berapa yang jawabannya benar, berapa jawaban yang salah. Instrumen yang paling baik untuk mengukur fakta dan hasil pengetahuan. Ya karena membedakan kemampuan seseorang dalam melihat suatu pernyataan apakah ini benar atau salah. Meskipun demikian, ada beberapa kelebihan dari tipe benaran salah ini juga dihadapkan dengan kekurangan yang harus diperbaiki. Yaitu satu, hanya mengungkapkan daya ingatan dan mengenal kembali. Ya, tadi hanya ingatan bahwa itu benar atau salah saja. Ya. Kemudian mendorong peserta tes untuk menebak. Ya, terkadang kalau dia tidak tahu, ya dia pilih B atau S kan begitu ya, benar dan salah. Jadi terkadang karena ketidakmampuan dalam membedakan atau ingatannya, maka mau tidak mau dia harus menebak pilihan yang apakah itu benar atau itu salah. Ya. Kemudian cara pengolahan skor tipe benar salah, ya. Yang pertama adalah menggunakan sistem denda. Misalnya sebagai contoh, skor benar salah ya, sistem tanpa denda. Jadi misalnya tadi pada jawaban yang pertama adalah benar dikurang salah, maka nilainya skornya. Nah. Kemudian sistem tanpa denda. Sistem tanpa denda ini skor benar itulah nilainya. Nah, berbeda dengan sistem denda tadi. Kalau benarnya berapa dikurang salah, maka itulah skornya. Tipe menjodohkan atau matching test. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan tes menjodohkan atau matching test seperti memasang atau mencocokkan ya, di antara seperti kita main puzzle. Ya. Pasangkan pernyataan yang ada pada jalur kiri dengan pernyataan yang ada pada lajur kanan dengan menempatkan huruf yang terdapat di muka pernyataan lajur kanan pada titik yang disediakan pada lajur kiri. Nah, sebagai contoh ya, contoh mencocokkan. Manusia bernapas menggunakan paru-paru memerlukan, tinggal mencocokkan saja. ISPA terjadi karena, tinggal cocokkan saja.
udara keluar masuk dalam tubuh manusia berguna untuk ya, fungsi normal sel dalam tubuh menggunakan O2 dan mengeluarkan. Nah, ini yang digunakan ya, dicocokkan menggerakkan metabolisme ya, sel, pencemaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini yang dicocokkan di antara kolom kiri dan kolom kanan ya. Kemudian kelebihan tipe menjodohkan baik untuk menguji pengetahuan. Jadi pengetahuan seseorang ya dapat diuji ketepatan dan kecepatan dalam mencocokkan antara pernyataan dengan jawaban. Kemudian menguji kemampuan secara langsung atau tidak langsung ya, karena berkaitan dengan kemampuan motorik seseorang untuk mencocokkan ya. Kemudian mudah disusun ya. Nah, tinggal kita mengacak saja pertanyaan dan jawaban yang tersedia. Dapat digunakan hampir semua alat tes. Kemudian mudah diskor. Nah, ini kelebihan dari tipe menjodohkan. Prinsip menyusun tes tipe menjodohkan. Ya, harus ada langkah-langkah atau prinsip yang harus dilalui. Yaitu pertama, pernyataan kiri dan kanan harus kelompok yang homogen. Ya. Jadi tidak boleh heterogen. Artinya kalau dia sama tadi tentang sistem pernapasan, ya, nah maka dia harus sama. Ya. Jadi pertanyaan tentang pernapasan juga. Jadi jangan sampai pada saat membuat pertanyaan yang berkaitan dengan menjodohkan ini tidak sama ya. Kemudian kelompok kanan jawaban lebih banyak daripada kelompok pernyataan ya. Jadi supaya ada pengecohnya ya, kelompok jawaban lebih banyak ya ketimbang kelompok kiri pernyataan. Jadi kalau sama itu juga sulit, tapi yang lebih baik adalah sama ya. Kemudian men-skor tipe tes, pengolahan skor tipe tes ya, diolah tadi apakah sistem denda atau tidak denda. Misalnya pada sistem tidak denda, skor benar itulah nilainya ya. Kemudian tipe pilihan ganda atau multiple choice test. Nah, pada ini tes pilihan ganda adalah tes setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Misalnya katakanlah ada yang 4 A, B, C, D atau A, B, C, D, E, dan ini umum digunakan. Ya. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan yang disebut dengan STEAM dan alternatif pilihan jawaban yang disebut dengan option. Ya. Jadi dua yang harus ada pertanyaan dan harus ada alternatif pilihan jawaban. Ya. Atau kita kenal dengan STEAM dan option ini. Contoh, STEAM. Ya. Pompa musculus skeletal yang mengatur pertukaran gas dalam proses respirasi adalah, kemudian opsinya bisa paru, bisa sirkulasi paru, rongga pleura, rongga dan dinding dada. Nah, ini adalah bentuk dari pilihan ganda yang sering digunakan ya dengan opsi 4. Jadi harus ada STEAM yaitu pernyataan, kemudian harus ada option atau pilihan. Ya. Sekarang kita lihat tipe tes pilihan ganda. Pilihan ganda analisis hubungan antar hal, ya, antara sebab dan akibat. Ya. Pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda asosiasi, pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan gambar. Sekarang kita lihat pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Pilihan ganda hubungan antar hal terdiri dari pernyataan dan alasan. Ya, pilihan sebagai berikut. A, ya, katakanlah A, pernyataan benar dan alasan benar adanya hubungan sebab akibat. Kemudian B, pernyataan benar dan alasan benar tetapi tidak memiliki sebab akibat. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. Dan E, pernyataan dan alasan salah. Jadi ini ada 5 opsi ya. A, B, C, D, dan E. Sekarang kita lihat contoh.
Kejadian demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2014, pasien yang rawat inap di Rumah Sakit AD Muhammad Jun bertambah. Sebab persediaan bangsal untuk pasien sangat terbatas. Nah, di sini ada dua pernyataan, yaitu yang pertama adalah kejadian demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2014, pasien yang rawat inap di Rumah Sakit AD Muhammad Jun bertambah. Ini pernyataan, ya. Sedangkan persediaan bangsal untuk pasien sangat terbatas. Ini adalah alasan. Kemudian contoh yang kedua, kejadian kabut asap di Kabupaten Sintang membuat penderita ISPA dan pneumonia semakin bertambah. Kemudian, sebab udara yang kotor mengganggu sistem respirasi dalam tubuh manusia yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini ada dua, yaitu ada pernyataan, yaitu kejadian kabut asap di Kabupaten Sintang membuat penderita ISPA dan pneumonia semakin bertambah. Kemudian yang alasannya adalah udara yang kotor mengganggu sistem respirasi dalam tubuh manusia yang masuk ke dalam paru-paru. Di sini ada dua hal, ya. Itu pilihannya bisa saja alasan benar, pernyataan benar, alasan benar, memiliki hubungan sebab akibat, ya. Atau pernyataan benar, alasan salah, atau pernyataan benar, alasan benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Mungkin pernyataan salah, alasan benar, atau alasan benar, pernyataan salah, gitu ya. Kemudian kedua-duanya salah, ya, dan tidak memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian pilihan ganda analisis kasus. Ya. Jadi bulan Agustus sampai September penderita ISPA meningkat dari sebelumnya akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang dari pembakaran lahan dan hutan. Setiap harinya masyarakat harus menghirup udara kotor yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan manusia. Kabut asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan bayi, sehingga kelompok usia yang paling rentan dengan ISPA dan pneumonia adalah balita. Kemudian, mengapa kabut asap melanda Kabupaten Sintang membahayakan kesehatan masyarakat? Ya. Udara yang dihirup oleh manusia melalui hidung, tenggorokan, dan air yang masuk ke dalam paru-paru. B. Udara yang dihirup oleh manusia berbahaya bagi kesehatan manusia. C. Kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab terjadinya kabut asap. D. Kelompok umur balita, sistem respirasinya belum sempurna. Jadi, tadi adalah analisis kasus, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya. Contoh yang kedua, kelompok umur yang paling rentan dengan kejadian kabut asap adalah balita. Mengapa? Nah, ini tadi dari kasus itu kemudian dibuat pertanyaan dengan menggunakan pilihan ganda, yaitu A. Balita belum mampu melindungi dirinya sendiri. B. Sistem respirasi balita belum sempurna. C. Daya tahan tubuh balita belum sempurna seperti orang dewasa. D. Balita mudah terpapar karena belum mengerti. Nah, ini adalah jawaban dari pilihan jawaban terhadap pertanyaan pada analisis kasus dengan pertanyaan tadi. Sekarang kita lihat pada pilihan ganda asosiasi. Nah, bentuk soalnya melengkapi pilihan dengan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, jawaban benar lebih dari satu. Ragam melengkapi boleh lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada pengecoh. Nah, ini yang di dalam pilihan ganda ini. Ya. Nah, petunjuk pilihan. Ya, ini harus wajib ada dalam petunjuk menggunakan pilihan. A. Jika 1, 2, 3 benar, ya, maka dia jawabannya A. Jawabannya B jika 1 dan 3 benar. Kemudian C jika 2 dan 4 benar. D jika 4 yang benar.
Nah, ini tinggal jawabannya sudah ada di situ ya, tinggal memilih saja mana yang paling benar. Kemudian E jika semua jawaban benar. Nah, ini jadi tersedia. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Gonore merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual yang terjadi pada kelamin laki-laki maupun perempuan. Ciri yang termasuk dalam penyakit gonore adalah kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, kemudian uretra pada laki-laki, ya, mulut rahim pada perempuan. Nah, ini contoh, tinggal menentukan mana yang paling benar dari jawaban ini. Contoh kedua, ya, gigi yang tanpa plak, karier, dan nyeri dan penyakit lainnya merupakan gigi A. Bersih, 1. Bersih, 2. Bagus, 3. Baik, 4. Sehat. Nah, tinggal dipilih saja ya, yang mana jawabannya. Apakah 1 saja yang benar, 1, 2, 3, 2, 4, atau yang lainnya. Ya. Kemudian pilihan ganda dengan diagram. Ini diagramnya tidak kelihatan. Ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka perbedaan antara arteri vena dengan munculnya fungsi terletak pada misalnya 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, dan 4 dan 5. Nah, ini berdasarkan pada tabel ya. E1 dan 5. Jadi tabel itu atau diagram itu diambil kemudian dicocokkan. Cara pengolahan skor tes pilihan ganda. Nah, sistem denda ya. Nah, misalnya kita contoh tadi yaitu skor sama dengan betul dikurang salah. Dibagi S salah per P1 ya. Nah, ini kalau dia sistem denda. Keterangan ya. SK adalah skor yang diperoleh peserta tes. Kemudian B adalah jumlah jawaban yang benar. Kemudian S adalah jumlah jawaban yang salah. P banyaknya pilihan atau option ya, dari jawaban itu ya. Jadi kita menghitungnya skor sama dengan benar dibagi salah ya, dikurang salah ya, dibagi P1 atau banyaknya pilihan atau option ya. Ini cara mengolah skor tes pilihan ganda. Kemudian 1 adalah bilangan tetap atau konstanta. Contoh, jumlah soal tes paling pilihan ganda 2 butir soal. Pilihan jawaban atau option sebanyak 5 buah. Anita dapat menjawab dengan benar sejumlah 13 butir soal. Jawaban yang salah berjumlah 4 butir soal. Dan 3 butir soal tidak dikerjakan. Maka skor untuk Anita adalah kita gunakan dengan menggunakan sistem tanpa denda. SK benar. Keterangan yaitu SK sama dengan skor yang diperoleh peserta, jumlah jawaban yang benar. Nah, jadi tinggal menghitung berapa jumlah jawaban yang benar. Jadi yang dihitung adalah jumlah jawaban yang benar saja. Sementara yang lain tidak dihitung. Nah, kelebihan tes pilihan ganda ini, yang pertama dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan. Kemudian pengerjaannya untuk waktu pengerjaan yang sangat minimal, ya, tidak menggunakan waktu yang lama. Ya, bisa dibatasi. Penskoran hasil tes lebih objektif, menuntut peserta tes untuk membedakan berbagai tingkat kebenaran. Kemudian jumlah pilihan yang disediakan melebihi 2. Kemudian dilakukan analisis butir soal secara lebih baik terhadap soal itu. Ya. Tingkat kesukaran soal dapat diukur. Jadi bisa dilihat bahwa soal itu termasuk sukar, mudah, dan sedang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah informasinya yang disediakan lebih kaya, lebih banyak ya informasi yang disampaikan untuk mengukur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengetahuan tadi. Adapun kekurangannya dalam tes pilihan ganda ini relatif sulit menyusun butir soal ya yang cocok dalam mengecoh atau membuat pengecoh soal. Ya.
kemudian hanya mengukur aspek ingatan saja, pengaruh kebiasaan peserta ya terkadang ketika menjawab soal mereka hanya milih secara sembarangan. Ya. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.